menyapa para pelanggan dengan riang. Namun, hidup Sumiati berubah menjadi mimpi buruk ketika suatu malam ia tidak kembali ke rumah. Keesokan harinya, gerobak jamunya ditemukan di tepi sungai, terbalik dengan botol-botol jamu berserakan. Tubuh Sumiati ditemukan terapung, wajahnya penuh luka, seolah ia berusaha melawan sesuatu sebelum ajal menjemput. Namun, yang paling aneh, segenggam daun sirih tertancap di mulutnya, seperti sebuah pesan misterius. Desa pun gempar. Beberapa saksi mengaku mendengar suara gerobak jamu yang berderit di malam hari, diiringi langkah kaki dan bisikan pelan, "Jamu, jamu." Namun, saat keluar untuk melihat, tidak ada siapa-siapa. Seminggu setelah kematian Sumiati, Ratna, salah satu pelanggan setianya, bermimpi didatangi almarhumah. Dalam mimpi itu, Sumiati berkata, "Aku tidak mati karena kecelakaan. Ratna, tolong aku. Mereka harus membayar." Ratna terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Ia tahu ini bukan sekedar bunga tidur. Keesokan malamnya, suara gerobak jamu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih keras. Seorang pemuda bernama Anton yang penasaran mencoba mencari sumber suara tersebut. Saat berjalan di jalanan gelap, ia mendapati gerobak jamu tua berdiri sendiri di tengah jalan. Tiba-tiba, bayangan Sumiati muncul di belakangnya. Wajahnya pucat, dengan mata kosong yang menatap tajam. Desa mulai diliputi ketakutan. Dari bisikan tetangga, terungkap bahwa Sumiati sering diganggu oleh beberapa pria di kampungnya. Mereka mencoba memaksanya untuk memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar jamu. Tetapi Sumiati selalu menolak. Kini, para pelaku satu persatu mulai mengalami kejadian aneh. Surya, salah satu pria yang sering mengganggu Sumiati, ditemukan tewas dengan botol jamu pecah di sekelilingnya. Lehernya dipenuhi bekas cekikan, seolah-olah tangan tak kasat mata telah merenggut nyawanya. Malam-malam berikutnya, bayangan Sumiati terus menghantui. Satu pesan yang selalu terdengar dari bisikan angin, "Jangan berhenti mencari kebenaran." Ketakutan semakin menyelimuti desa. Para tetua mengadakan pertemuan di balai desa untuk mencari solusi atas teror yang melanda. Padarto, kepala desa, menyarankan agar mereka mengadakan ritual penanganan arwah di tepi sungai tempat jasad Sumiati ditemukan. Namun, Ratna yang merasa Sumiati masih mencoba berbicara melalui mimpi, meyakini bahwa ritual saja tidak cukup. Mereka yang bersalah harus mengakui dosa mereka, kata Ratna tegas. Padarto terdiam sejenak. Ia tampak gelisah, tapi akhirnya setuju. Mereka memanggil beberapa pria yang selama ini dikenal suka berbuat onar, termasuk Anton dan Surya yang kini telah meninggal. Malam ritual tiba. Warga berkumpul di tepi sungai dengan membawa sesajen. Seorang dukun tua memimpin upacara. Ia mulai melantunkan mantra, memanggil arwah Sumiati untuk datang dan menerima permintaan maaf dari seluruh warga. Namun, suasana berubah mencekam ketika angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan semua lampu minyak. Dari kegelapan, suara derut gerobak jamu terdengar semakin dekat. Warga berkedip, ngeri ketika Sumiati muncul di tengah kerumunan. Wajahnya dipenuhi luka dengan daun sirih